Begitu orang yang beriman kepada takdir, bukan cuma percaya, bukan cuma nerima, tapi beriman, meyakini takdir itulah yang terbaik untuk dia. Bisa jadi karena kita dikasih ujian di dalam rumah. Saya punya teman ya, dia diuji dengan anak yang istimewa. Gimana istimewanya? Autis. Karena anaknya ini istimewa, bapaknya juga diberikan rezeki yang istimewa. Ada keluarga yang anaknya harus cuci darah, bapaknya rezekinya lancar banget. Tapi ketika anaknya udah wafat, rezekinya seret. Jadi kesulitan biasanya datang membawa kemudahan. Makanya kalau ngelihat takdir sulit, jangan yang dilihat angle-nya sulit doang. Coba di switch, lihat angle yang lain. Apa kemudahan yang dia bawa? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada berarti ayatnya salah, dan nggak mungkin ayatnya salah. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, satu paket. Jadi kalau kita diuji dengan suami, mungkin kita diberkahi dengan anak. Diuji dengan anak, diberkahi dengan keluarga. Atau diuji dengan keluarga, diberkahi dengan teman. Diuji dengan teman, diberkahi dengan sahabat yang lain, dan seterusnya. Gak pernah sendiri, pasti berdua dengan kemudahan. Itu satu paket. Makanya beriman kepada qada dan qadar, syarrihi wa khairihi, yang buruk menurut kita ataupun yang baik. Karena dua-duanya, kalau yang baik ya berarti baik, kalau yang buruk minimal membawa kebaikan. Makanya saya sering bilang quote-nya gini, kalau pasangan kita bukanlah kebaikan dalam hidup kita, menurut kita nggak ada kebaikannya, maka sesungguhnya kebaikan hidup kita datang lewat dia. Yakinlah itu. Kalau pasangan kita, pekerjaan kita, nasib kita, keadaan kita bukanlah kebaikan menurut kita dalam hidup, maka yakinilah kebaikan datang melalui itu. Mungkin suami kita bukan kebaikan, Ustadz. Udah saya pikir-pikir tentang suami saya, nggak ada kebaikannya. Kayaknya nggak mungkin sih. Tapi kalaupun ya kayak gitu, walaupun nggak mungkin ya, kecuali suami kita Firaun kali ya. Kalau suami kita Firaun, oke, nggak ada kebaikannya. Siapa yang kayak gitu? Ya Asia, istri Firaun. Ada nggak kebaikan Firaun? Ada, Ustadz. Apa? Dia nggak poligami. Itu bukan kebaikan. Misalnya Firaun, sebutlah Firaun sebagai ujian bagi Asia. Kan nggak ada kebaikan Firaun kan? Nggak mungkin ada orang bilang, menurut saya Firaun itu baik juga sih. Sebetulnya Firaun itu kasihan ya. Ada yang kasihan sama Firaun? Ada yang ngefans sama Firaun? Dek, namanya siapa? Firaun, Om. Loh, kok namanya Firaun? Soalnya ayah aku ngefans banget sama Firaun. Nggak ada ya? Mau orang Islam, mau orang Nasrani, mau orang Yahudi, nggak ada yang ngefans sama yang namanya Firaun. Lintas agama loh, itu musuh bersama itu. Saking nggak ada kebaikannya Firaun. Kalau ada satu saja kebaikan Firaun, Allah udah kasih dia hidayah. Karena Allah nggak akan menyia-nyiakannya ya. Karena nggak ada sama sekali kebaikan Firaun, makanya nggak dikasih hidayah. Makanya dia dibinasakan. Nah, kok Asia dikasih suami yang nggak ada kebaikan sedikit pun? Kalau Asia boleh bilang memang nggak ada kebaikan pada suami saya. Kalau kita nggak bisa sih. Memang suami kita Firaun. Suami saya, emang suami ibu siapa? Ustaz. Firaun bukan Firman. Ya tetap ada kebaikan. Kalaupun menurut kita nggak ada kebaikan kayak Firaun misalnya, maka sesungguhnya kebaikan datang melalui Firaun. Apa kebaikannya Asia melalui Firaun? Dengan ujian Firaun, Asia bersabar, maka Allah berikan kebaikan yang sangat besar kepada Asia. Apa? Satu, Allah jadikan Asia itu satu dari 4 perempuan sempurna di muka bumi. Cuma ada 4. Asia, Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Kok nggak ada Aisyah? Aisyah itu perempuan istimewa. Beda kategori. Kalau yang ini istimewa, yang ini sempurna. Beda-beda. Semuanya juga baik, semuanya juga keren. Cuman beda istilah. Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Aisyah perempuan sempurna. Allah sempurnakan dia justru karena kekurangan lewat suaminya. Satu. Kedua, apalagi kebaikan Asia yang sangat besar justru datang bersama kesulitan Firaun. Allah jaminkan Asia masuk surga. Bahkan Asia sudah bisa melihat surganya dibuka hijab ketika Asia masih di bumi. Masih di bumi bisa ngelihat surga. Sehingga wafatnya walaupun tersiksa dalam keadaan tersenyum. Kenapa kok malah tersiksa tapi tersenyum? Karena melihat surganya.
mencium aroma surga, merasakan indahnya angin surga, melihat pemandangan surga yang akan ditempati, sehingga rasa siksaannya Asia itu nggak kerasa, ketutup sama indahnya nikmatnya surga. Itu namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu poin kedua tentang takdir. Poin pertama, pentingnya belajar takdir ternyata untuk healing. Poin kedua, gimana cara kita ngelihat takdir? Lihatlah takdir dengan iman, dengan husnuzzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Gak boleh kita ngelihat takdir seperti kacamata qadariyah, bahwa semuanya kita yang tentukan, atau kacamata jabariyah, bahwa semuanya udah diatur, kita mah gak ada peran apa-apa, jadi gak usah ngapa-ngapain. Tapi kita melihat takdir dengan iman dan husnuzzon, yakin bahwa ini yang terbaik. Mau yang kita anggap buruk, apalagi yang kita anggap baik, itulah yang terbaik. Kalau yang kita anggap baik, ini udah paling terbaik, gak ada yang lebih baik lagi dari ini untuk kita. Kalau yang kita anggap buruk, bersama dia ada kebaikan, atau di dalamnya ada kebaikan, kita aja yang menganggapnya buruk. Pakai surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Pakai surat An-Nisa, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pakai surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini poin kedua cara kita memandang takdir. Baru poin yang ketiga, apakah takdir bisa berubah? Coba teman-teman sekalian buka firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Ada berita gembira buat kita di dalam ayat ini. Surat Ar-Ra'd ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Apa artinya? Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah ada ummul kitab. Pertanyaannya, apa maksud dari ayat ini menghapus dan menetapkan? Sekurang-kurangnya ada 3 tafsiran dari para ulama tafsir, tetapi kita memilih tafsiran yang ketiga karena itu jumhur, mayoritas pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang dihapus itu adalah syariat. Syariat terdahulu dihapus dengan datangnya Rasul yang berikutnya. Syariat Islam menghapus syariat Nasrani dan Yahudi karena dia menyempurnakan. Di dalam Islam sendiri ada ayat nasikh mansukh, ada hukum syariat yang dihapus dan yang menghapus. Contohnya tentang waris. Dulu di zaman Madinah sebelum Fathu Makkah, itu tuh hukum waris tuh beda dengan sekarang. Hukum warisnya gimana? Dulu saudara angkat itu menjadi ahli waris, boleh mendapatkan warisan dari saudara angkatnya yang meninggal. Kalau orang Ansor meninggal, saudara angkatnya dari Muhajirin itu mendapatkan hak warisan sama seperti anak. Makanya dulu ada muakhad bainal Muhajirin wal Ansor, ada persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Saudara angkat itu bisa mendapatkan warisan dari keluarga angkatnya sebelum Fathu Makkah, karena Muhajirin masih miskin, masih susah. Setelah Fathu Makkah, hukum itu dirubah karena nggak ada kebutuhan lagi. Maka setelah Fathu Makkah, saudara angkat tidak lagi boleh menerima warisan dari keluarga saudara angkatnya. Dia boleh menerima hibah dan seterusnya. Tapi kalau warisan nggak bisa, hanya anak biologisnya, dan itu sesuai dengan pernikahan. Kalau biologis tapi tidak pernikahan juga nggak dapat. Nah, ini artinya menghapus. Ini tafsiran pertama ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua, yang menghapus di sini apa? Dosa.
Dengan taubat Allah menghapus dosa. Jika Allah berkehendak Allah mengampuni, jika Allah berkehendak Allah mengazab. Itu yang pendapat kedua. Jadi kalau kita bertobat dosa kita dihapuskan. Kalau kita zikir dosa kita dihapuskan. Kalau kita sholat dosa kita dihapuskan. Orang yang sholat 5 waktu sehari itu kayak orang yang mandi di sungai sehingga nggak ada lagi kotoran di tubuhnya, dihapuskan. Itu tafsiran yang kedua. Tapi tafsiran yang paling banyak ulama tafsir yang dihapus di sini adalah takdir. Pertanyaannya takdir yang gimana yang dihapus? Kok ada kata-kata umul kitab? Bukankah ada hadis rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf? Pena sudah diangkat sementara kertas sudah kering. Terus juga ada hadis Nabi Bukhari Muslim bahwa manusia dalam kandungan ibunya setelah 40 hari dibentuk menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibentuk rupa, lalu ditiupkan ruh, lalu datanglah malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya, bahagianya, sengsaranya, kan udah dicatat semua. Terus yang dihapus yang mana? Jadi teman-teman, yang dihapus itu adalah kata para ulama tafsir keadaannya, bukan kejadiannya. Contoh, kita matinya kapan? Itu udah takdir tercatat di Lauhul Mahfuz. Nama lain dari Lauhul Mahfuz itu adalah Ummul Kitab. Sebelum kita diciptakan itu udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketika kita diciptakan ditulis ulang lagi oleh malaikat. Jadi 2 kali kita dicatat. Dicatat yang pertama di Lauhul Mahfuz, namanya Ummul Kitab, wa indahu Ummul Kitab, di sisi Allah, nggak ada yang tahu, malaikat juga nggak tahu. Kemudian Allah suruh malaikat untuk menulis ulang ketika di dalam rahim ibu, baru malaikat tahu. Udah dicatat tuh, kapan ajal kita, mati kita kapan, di mana. Tapi keadaannya Allah yamhu wa yuthbit. Allah berkehendak untuk menghapus dan menetapkan, tapi semuanya ada dalam ilmu Allah, disebut dengan qada. Qada itu artinya ilmu, pengetahuan Allah. Bukankah Allah punya sifat ilmun, kudrat, iradat ya? Sedangkan takdir kan ada qada, ada qadar. Qada itu ilmu Allah, qadar itu kejadiannya. Kejadiannya tidak berubah. Kita akan mati pada tanggal itu. Tetapi keadaannya bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Sehingga muncullah doa dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud tentang takdir. Dan kedua sahabat ini ulamanya sahabat, bukan sahabat biasa, ulamanya sahabat. Jadi sahabat itu ada 7 ulama mereka, kibarus sahabah atau kibarul ulama indas sahabah, 7 ulama besarnya sahabat. 2 di antara 7 itu Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud. Kedua orang ulamanya sahabat ini pernah berdoa gini, Allahumma in kunta katabtani min ahlil syaqiyah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya engkau mencatat aku termasuk orang yang sengsara, yang celaka, yang gak bahagia, hapuslah catatanku dan gantilah aku menjadi orang yang bahagia. Engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan, dan di sisimulah ummul kitab. Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke satu negeri. Di tengah jalan tiba-tiba dapat berita bahwa negeri itu sedang diserang wabah yang menular. Kalau di kita tuh kayak pandemi yang kemarin ya. Nah, pas Umar tahu di sana itu lagi ada wabah dan menular, Umar balik arah pulang, nggak jadi lanjut. Terus orang-orang nanya kepada Umar, afirarun min qadarillah ya Amirul Mukminin? Apakah kita lagi lari nih dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Umar? Naam, firarun min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita lagi lari dari satu takdir Allah ke takdir yang lain. Apa maksudnya? Kita lari berharap mendapatkan takdir yang baik, menghindar takdir yang buruk. Takdir yang maksud di sini apa? Keadaannya.
Dan semua itu ada di dalam ilmu Allah. Semua itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya tugas kita berikhtiar, merencanakan, berharap, meminta kepada Allah. Allah yang mengubahnya. Iyasya yamhu wa iyasya yuthbit. Kalau Allah berkehendak ya Allah hapus. Kalau Allah berkehendak ya Allah tetapkan. Tapi semuanya adalah ketentuan Allah dan Allah Maha Adil kepada hambanya. Jadi kita matinya tetap di tanggal yang sama, tapi dalam keadaan yang Allah berkehendak seperti apa dan kita berharap yang terbaik. Begitu juga jodoh. Jadi siapa jodoh kita misalnya ditetapkan? Si Agus misalnya. Mas Agus. Ya udah nggak akan jadi bagus. Ya Agus saja, nggak ditambah B ya. Jadi Agus tetap Agus. Tapi kalau kita belum berdoa kepada Allah meminta takdir yang baik, bisa jadi Agus ini jengkelin. Bisa jadi kita dengan Agus ini gak happy, ribut terus, panas terus keadaannya, gak ada rasa, dingin. Tapi begitu kita, ya Allah, jika Engkau takdirkan aku dengan Agus ini ribut terus, hapuslah ya Allah, ganti dengan romantis. Tiba-tiba dia pulang kerja bawa bunga. Tiba-tiba dia nelpon, kamu udah makan belum? Lo kan hari ini puasa. Oh ya maaf. Tiba-tiba dia meluk kita, sayang sama kita, kata-katanya romantis. Tiba-tiba kita muncul rasa yang sangat besar kepada dia. Itu takdir Allah. Dan kita minta kepada Allah yang terbaik. Orangnya nggak berubah, tapi keadaannya berubah. Anaknya nggak berubah, tapi kesolehannya berubah. Pekerjaannya nggak berubah, tapi keberkahan rezekinya berubah. Dan kita meyakini semua itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Ada cerita, Nabi pernah cerita gini. Nanti di hari kiamat ada 4 orang yang masuk neraka karena dia ahli maksiat, dosa, banyak dosanya. Setelah lama di neraka, keempat orang ini dikeluarkan dari api neraka, dihisap ulang. Apakah dosanya udah habis atau masih sisa? Ketika dihisap, ternyata dosanya masih banyak. Saking banyaknya dosa, udah diazab masih banyak dosanya. Lalu kata Allah kepada malaikat, masukkan mereka lagi ke dalam neraka. Ketika mereka mau dibawa ke neraka, salah satu dari 4 orang ini menoleh dan mengatakan, "Ay Rabbi, ya Allah, ma zanantu annaka satu'iduni ilan nar." Ya Allah, saya nggak pernah berpikir ya, saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke api neraka. Justru saya berpikir Engkau akan memasukkan saya ke surga ya Allah. Saya pikir Engkau sudah mengampuni dosa saya ya Allah. Saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke dalam neraka. Dia husnuzon kepada Allah. Dia husnuzon kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat, benarlah hambaku dengan prasangkanya, maka dengan rahmatku masukkanlah dia beserta 3 temannya ke dalam surga." Bayangin, orang yang takdirnya masuk neraka, Allah rubah jadi masuk surga hanya dengan berbaik sangka kepada Allah. Itu dahsyatnya berbaik sangka kepada Allah. Sehingga seneraka apa sih hidup kita? Coba, seneraka apa hidup kita? Sama nggak dengan neraka? Yang nggak jauh. Jadi kalau neraka aja bisa berubah menjadi surga, apalagi hidup kita yang nggak neraka-neraka banget sih. Walaupun kita bilang hidup saya neraka banget, Ustaz, enggak, jauh dari neraka. Kita aja nggak tahu gimana azab api neraka ya. Hidup kita tuh nggak neraka sama sekali, walaupun nggak surga-surga banget juga sih. Hidup kita tuh nggak neraka-neraka banget. Jadi ngapain kita berputus asa seolah-olah nggak bisa bahagia? Orang yang dari neraka aja Allah takdirkan masuk surga dengan berbaik sangka kepada Allah. Sama kayak cerita Nabi tentang umat Nabi Musa. Nabi Musa pernah nanya ke Allah, kan Nabi Musa itu kalim ya, bisa bicara dengan Allah. Rabbi, kata Nabi Musa, siapa umatku yang paling rendah derajatnya, yang paling telat masuk surganya? Kata Allah, umatmu yang paling rendah derajatnya itu tuh laki-laki buta yang paling telat masuk ke tempat ibadah. Dicari sama Nabi Musa, oh ini nih, orang tua buta kalau ibadah pasti masbuk, istiqomah banget masbuknya, bertahun-tahun masbuk aja. Ke ma'bad, ke tempat ibadahnya Nabi Musa, dia pasti telat. Ini nih orang yang paling rendah nih. Suatu saat dia wafat.
Ketika dia wafat, Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Robbi, di neraka mana dia sekarang setelah dia wafat? Kata Allah, Musa, dia di dalam taman-taman surga. Kuburnya seperti taman surga. Nabi Musa heran, ya Robbi, bukankah dia itu orang yang paling rendah, yang paling terakhir dapat nikmat surga? Kenapa kuburnya bukan jadi lubang neraka, apa malah jadi taman surga? Apa kebaikan dia ya Robbi? Padahal dia orang yang paling rendah. Harusnya kami duluan yang masuk surga. Kenapa dia duluan? Maksudnya surga kubur ya. Lalu Allah menjawab, Musa, suatu hari dia diajak jalan sama teman-temannya apa istilahnya tuh? Dituntun. Dia diajak jalan sama temannya, dituntun sampai ke sebuah taman yang sangat luas, indah, nikmat. Terus temannya bilang, taman ini luas banget ya, kata temannya. Terus dia bilang gini, enggak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Dia cuma ngomong gitu, berbaik sangka kepada Allah. Enggak, sesungguhnya rahmat Allah itulah yang paling luas. Wahai Musa, benarlah hambaku, rahmatku luas, maka dengan rahmatku aku rubah takdirnya menjadi ahli surga. Sama kayak nenek di zaman Nabi Musa juga. Nabi Musa itu ceritanya banyak banget, baik di dalam Al-Quran maupun di hadis. Kan di Al-Quran itu cerita yang paling panjang selain cerita Nabi Muhammad, Nabi Musa ya. Ada di banyak surat kan. Di dalam hadis juga Nabi pernah bercerita tentang nenek-nenek yang minta anak. Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah supaya saya punya anak. Nabi Musa, ya Allah, ini ada nenek-nenek yang minta anak. Kata Allah, Musa, takdirnya dia gak akan punya anak. Nek, maaf ya, Allah udah mentakdirkan nenek gak punya anak. Oh iya, pulang. Besok balik lagi, ya Nabi Allah, doakan kepada Allah saya punya anak. Kan udah kemarin, siapa tahu hari ini berubah. Ya Allah, nenek yang kemarin minta anak, Musa, takdirnya gak akan punya anak. Nek, kata saya juga, sabar ya, gak akan punya anak. Walaupun dialognya gak gitu-gitu banget sih. Ini storytelling. Oh iya, pulang lagi. Lusa datang lagi. Nabi Musa, doain saya punya anak. Kan udah kemarin. Siapa tahu hari ini berubah. Ya Allah, nenek yang kemarin takdirnya gak akan punya anak. Nek, sabar aja. Takdir nenek emang gak akan punya anak. Ya udahlah. Ya pulang. Gak balik-balik lama. Setelah sekian lama datang-datang bawa bayi. Nabi Musa, tangannya gak gini sih. Nabi Musa, nenek yang dulu, iya, ini siapa? Ini anak saya. Anak saya gimana maksudnya? Ya anak biologis saya. Nenek ini pakai bahasa biologis, ilmiah banget. Ini anak saya, ini anak kandung saya kalau bahasa orang dulu ya. Gimana ceritanya nenek bisa punya anak? Ya tanya aja ke Allah. Ya Allah, gimana cerita si nenek bisa punya anak? Allah bilang, setiap kali dia datang kepadaku berharap punya anak, aku jawab takdirnya gak akan punya anak. Dia pulang dengan mengatakan, Ya Rahim, Ya Rahim, irhamni. Ya Rahim, irhamni. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Penyayang, kasihanilah saya. Wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya. Wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya. Engkau pasti kasihan sama saya. Engkau pasti gak tega sama saya. Berbaik sangka sama Allah. Besok datang lagi, Nabi Musa, doain saya punya anak. Saya bilang dia gak akan punya anak. Ya Rahim, kasihanilah saya. Engkau pengasih kan, pasti kasihan kan sama saya. Datang lagi, bolak-balik, tapi terus berbaik sangka kepada Allah. Ini namanya ilhah. Bahasa Arabnya ilhah. Ilhah itu artinya merengek. Dan Allah suka hamba yang merengek. Bahasa lain dari ilhah, awwah. Dan Nabi yang paling awwah itu Ibrahim. Karena Ibrahim itu awwahun. Awwah itu artinya da'a. Da'a itu artinya kalau meminta itu berulang kali dan lama, terus minta yang sama. Sebagaimana Nabi Ibrahim minta anak sampai 50 tahun, Nabi Zakaria minta anak juga 50 tahun, gak pernah berubah. Kita baru sehari 2 hari, ya udahlah kayaknya gak dikabulkan. Mana ilhahnya? Alihu ila rabbikum. Ilhahlah kepada, merengeklah kepada Rabb kalian. Allah itu pasti akan menghargai rengekan kita. Gak terganggu loh. Gak enak loh merengek sama Allah, ntar Allah repot. Siapa bilang Allah repot? Allah sibuk tapi gak repot. Emang Allah sibuk sih? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk, tapi wala ya'uduhu hifdhuhu, mah gak pernah repot.
Akhirnya karena nenek ini merengek berbaik sangka sama Allah, kata Allah, dengan rahmatku aku rubah takdirnya sehingga dia punya anak. Makanya merubah takdir itu adalah hak Allah, tapi Allah Maha Adil, Maha Syakur. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku zalim, maka janganlah kalian berlaku zalim kepada sesama kalian. Allah aja mengharamkan dirinya dari sifat zalim. Gak mungkin Allah zalim sama kita. Berarti Allah itu adil. Kebalikan dari zalim kan? Allah itu adil. Kalau kita berbaik sangka, Allah pasti menunjukkan persangkaan kita. Kalau kita berharap, Allah pasti nggak akan mengecewakan kita. Kalau kita meminta, Allah pasti ngabulin permintaan kita. Pasti dengan kehendak Allah. Sehingga Allah yang berkuasa, yamhu wa yuthbit, menghapus dan menetapkan, tetapi Allah juga Maha Adil dan Maha Syakur. Semoga 3 poin ini bisa menjelaskan maksud dari beriman kepada takdir dalam konteks kehidupan kita. Sekarang apapun masalah kita, coba lihat itu dari angle iman kepada takdir. Bukan cuma percaya, bukan cuma nerima, tapi meyakini itu yang terbaik. Tapi kata kuncinya, kita mengusahakan, kita merencanakan, kita mengikhtiarkan, Allah yang menentukan, dan Allah pasti menentukan yang terbaik untuk kita. Kalau kita anggap itu buruk, maka bisa jadi di dalamnya ada kebaikan, atau keburukan itu membawa kebaikan. Barakallahu fikum. Cerita yang Anda bagikan mengandung banyak pelajaran tentang keimanan, takdir, dan bagaimana kita harus menghadapi kehidupan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Tuhan. Setiap ujian dalam hidup, apakah itu kesulitan atau tantangan, bisa jadi membawa kemudahan yang tersembunyi jika kita melihatnya dari sudut pandang yang benar. Sebagai contoh, kisah tentang Asia yang hidup bersama suaminya yang jahat, Firaun, mengajarkan kita bahkan dalam keadaan yang tampak tidak baik, ada kebaikan yang dapat kita ambil. Asia mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah karena kesabarannya dan berbaik sangka kepadanya. Ia menjadi salah satu dari 4 perempuan yang sempurna di muka bumi, sebuah anugerah yang datang melalui ujian berat. Poin penting yang bisa diambil dari cerita ini adalah bagaimana kita memandang takdir. Takdir bukanlah sesuatu yang statis atau tak bisa berubah. Sebagai manusia, kita diberi kebebasan untuk berikhtiar dan berdoa, serta berharap agar takdir kita menjadi yang terbaik. Mengubah takdir, dalam pengertian ini, berarti berusaha meraih yang lebih baik melalui doa dan amal baik. Takdir yang buruk, jika kita terima dengan hati yang penuh keyakinan dan berbaik sangka kepada Allah, bisa membawa kebaikan yang lebih besar, seperti halnya doa Umar bin Khattab yang mengubah takdir hidupnya. Bahkan, cerita mengenai nenek yang berharap memiliki anak meski takdir awalnya berkata lain, menunjukkan bahwa dengan usaha, doa, dan kesabaran, Allah bisa mengubah takdir kita sesuai dengan rahmat-Nya. Menghadapi hidup, kita diajarkan untuk tidak berputus asa. Walaupun hidup kita mungkin terasa penuh dengan tantangan, kita harus yakin bahwa setiap kesulitan membawa kemudahan. Hal ini adalah inti dari keimanan kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana besar yang lebih baik dari apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Jadi, apa yang kita hadapi hari ini, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau keluarga, adalah bagian dari perjalanan takdir yang sedang kita jalani. Jangan biarkan kesulitan membuat kita kehilangan harapan. Ingatlah, bersama kesulitan ada kemudahan.